Waktu terus berjalan, tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Namun ada hal-hal yang tidak ikut pergi bersama waktu. Kenangan, ketulusan, dan jejak kebaikan tetap tinggal dan tumbuh. Rumah belajar Raka tidak lagi hanya satu. Awalnya hanya di sudut desa itu. Lalu satu lagi muncul di desa sebelah. Kemudian di kecamatan lain, hingga perlahan menyebar. Tidak ada perintah, tidak ada organisasi besar, hanya satu alasan sederhana, ingin meneruskan apa yang pernah diberikan. Kalau Pak Raka bisa, kenapa kita tidak? Kalimat itu menjadi awal dari segalanya. Denny tidak lagi sendiri. Beberapa mantan murid yang dulu belajar di tikar yang sama, kini membuka tempat belajar mereka sendiri. Ada yang mengajar di garasi rumah. Ada yang di musola, ada yang di bawah pohon. Fasilitasnya sederhana, bahkan sangat terbatas. Namun satu hal, selalu sama. Cara mengajar, dan hati yang digunakan. Orang-orang mulai mengenal, bukan hanya rumah belajar Raka, tetapi, semangat di baliknya. Ini yang terinspirasi dari Pak Raka. Yang ngajarnya sabar itu, yang gratis itu, nama itu, tidak lagi sekadar nama. Ia menjadi simbol, simbol ketulusan, simbol perjuangan, simbol bahwa perubahan bisa dimulai dari satu orang. Anak-anak yang dulu tidak sekolah, mulai belajar. Anak-anak yang hampir putus asa, mulai bermimpi. Orang tua yang dulu tidak peduli, mulai ikut mendukung. Perubahan itu tidak datang dengan cepat, namun pasti. Dan setiap perubahan kecil adalah bukti bahwa apa yang dilakukan Pak Raka tidak sia-sia. Suatu hari, cerita itu kembali diangkat, bukan lagi oleh jurnalis lokal, melainkan oleh media yang lebih besar. Mereka datang, melihat langsung, dan terdiam. Ini semua berawal dari satu orang. Denny mengangguk pelan, dari satu hati yang tidak menyerah. Banyak pihak mulai melirik, ingin membantu, ingin terlibat. Ada yang menawarkan bantuan dana, ada yang menawarkan fasilitas. Namun para pengajar sepakat satu hal, tidak boleh mengubah esensi. Tetap sederhana, tetap tulus, tetap dekat dengan anak-anak, karena mereka tahu, yang membuat tempat itu hidup, bukan gedungnya, melainkan hatinya. Dan jawabannya selalu sama. Bisa, asal kamu mau, peduli. Asal kamu mau, tidak menyerah. Suatu hari, seorang anak menulis surat. Ia masih kecil, tulisannya belum rapi, namun isinya dalam. Untuk Pak Raka, aku belum pernah bertemu Bapak. Tapi aku belajar dari murid-murid Bapak. Aku janji, kalau aku besar nanti, aku juga mau mengajar, seperti Bapak. Surat itu dibacakan, dan semua yang mendengar, terdiam. Karena saat itu, mereka sadar. Pak Raka tidak hanya mengajar muridnya, tetapi, generasi berikutnya. Apa yang ditinggalkan Pak Raka? Bukan gedung, bukan jabatan, bukan penghargaan, melainkan, sebuah cara berpikir, bahwa mengajar, adalah tentang memberi. Bahwa membantu, tidak perlu menunggu mampu. Dan bahwa satu orang, cukup untuk memulai perubahan. Ia pernah dihapus, pernah dianggap tidak dibutuhkan, namun ternyata, ia hanya dipindahkan. Dari sistem yang sempit, ke ruang yang lebih luas. Dari satu kelas kecil, menjadi ribuan hati. Dan kini, setiap kali seseorang memilih untuk mengajar tanpa pamrih. Setiap kali seseorang membantu tanpa diminta. Disitulah, kisah Pak Raka terus berlanjut. Bukan sebagai cerita yang selesai, melainkan, sebagai gerakan yang tidak akan pernah berhenti.